Bismillahirrahmanirrahim. Qaidah ma sabata bisyar'i muqaddamun ala ma sabata bisyarti. Suatu hal yang ditetapkan melalui syariat itu didahulukan daripada sesuatu yang ditetapkan melalui syarat atau keadaan tertentu. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hal-hal yang sudah diatur oleh syariat itu tidak perlu lagi dijadikan syarat. Alias kalau ada sesuatu yang sudah diatur oleh syariat, maka itu harus didahulukan daripada sesuatu yang diatur oleh syarat yang dibuat oleh manusia. Oleh sebab itu, yang masuk dalam kaidah ini, termasuk dalam kaidah ini adalah bahwa tidak sah menazarkan sesuatu yang wajib. Nazar itu kan sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib karena adanya nazar. Tapi jika itu sesuatu yang dinazari itu sudah sesuatu yang wajib, maka tidak sah menjadi nazar. Contoh, orang sholat Jum'ah, sholat 5 waktu, itu tidak perlu dinazari karena itu sudah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai sesuatu yang wajib. Nah, begitu juga misalnya ada orang mengatakan, saya akan mentalak kamu dengan 1000 dirham misalnya. Yang nanti wajib bagi saya padamu akan mengadakan roj'ah, rujuk. Maka perkataan dia 1000 dirham itu gugur. Dan yang terjadi adalah roj'iyah atau roj'ah. Kenapa? Karena yang namanya harta, mentalak dengan harta itu kan ditetapkan dengan syarat. Dan roj'ah itu sesuatu yang ditetapkan dengan syarak atau syariat. Maka sesuatu yang syariah lebih kuat daripada sesuatu yang syarat. Pada kasus ini, orang yang mentalak dengan syarat 1000 dirham, ya kan, misalnya, itu yang 1000 dirhamnya gugur, tapi kemudian dia mensyaratkan nanti dia kemudian ada roj'ah di situ, maka yang menang adalah yang roj'ah, yang 1000 dirham itu tidak menang alias dikalahkan. Begitu juga misalnya tadbirul mustawladah, yaitu mengasuh anak perempuan yang dilahirkan dari seorang budak, itu tidak sah. Kenapa? Karena memerdekakannya itu terjadi dengan adanya kematian, dan itu ditetapkan dengan syariat, tidak butuh yang namanya tadbir. Begitu juga misalnya orang yang tidak haji, ketika dia ihram sebab tatawwu' sunnah atau nazar, maka yang terjadi ihramnya ihram haji. Kenapa? Karena ihram itu berkaitan dengan syariat. Dan terjadinya ihram sebab atau berkaitan dengan tatawwu' atau nazar itu dikaitkan dengan terjadinya tatawwu' atau nazar. Dan yang pertama lebih kuat, yaitu bahwa itu terjadi di haji Islam. Itu berkaitan dengan ma sabata bisyar'i muqaddamun ala ma sabata bisyarti. Jadi kalau sesuatu itu sudah terjadi atau sudah diatur oleh syariat, maka tidak perlu disyaratkan lagi. Misalnya, nanti kalau jual beli sama saya harus ada penjualnya ya, akidnya ya, atau wakilnya ya. Itu tidak perlu disyaratkan karena memang yang namanya jual beli harus ada yang penjualnya, baik itu penjual langsung atau wakilnya. Harus ada pembelinya atau yang mewakili pembeli tersebut. Jadi tidak perlu lagi disyaratkan. Nanti kalau saya beli ini pembelinya ada ya, tidak perlu disyaratkan. Atau wakilnya tidak usah. Al-qaidah ma haruma isti'maluhu haruma ittikhaduhu. Sesuatu yang haram digunakan, maka haram juga dimiliki atau diperjualbelikan. Artinya segala sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh syariat itu menjadi sesuatu yang haram, maka haram juga untuk dimiliki atau diperjualbelikan. Oleh sebab itu haram membeli atau memperjualbelikan
Alat-alat malahi, malahi itu alat-alat yang bisa melalaikan. Nah, di teks ini ulama menyebutkan alatul malahi. Sebagian ulama alatul malahi itu artinya alat musik yang melalaikan. Terlepas dari perdebatan apakah musik itu boleh atau tidak, ada ulama yang mengatakan begini, bahwa musik itu haram jika dia membuat lalai seorang dari kewajiban dia menjalankan syariat. Begitupun ada alat-alat musik tertentu yang memang diharamkan oleh sebagian ulama, karena ada hadis-hadis yang menunjukkan keharaman tersebut dari Rasulullah. Nah, di sini menarik redaksinya adalah alat-alat yang melalaikan. Alat-alat atau benda-benda yang melalaikan ini bisa jadi bukan hanya alat musik, tapi apa saja yang membuat orang itu lalai itu juga diharamkan. Terutama yang dijelaskan oleh hadis atau Quran secara jelas. Begitu juga misalnya benda-benda yang terbuat dari emas dan perak. Wadah-wadah, misalnya gelas yang terbuat dari emas, gelas yang terbuat dari perak, alat makan lah, itu tidak boleh. Karena kita nggak boleh makan dan minum dari alat yang terbuat dari emas dan perak, begitu juga memperjualbelikannya. Begitu juga memperjualbelikan anjing yang tidak untuk berburu. Dalam mazhab Syafi'i, kita berbicara dalam mazhab Syafi'i bahwa anjing yang tidak digunakan untuk berburu haram diperjualbelikan, karena memelihara saja tidak boleh. Begitu juga babi, homer, harir atau sutra, kemudian perhiasan bagi laki-laki. Laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan. Laki-laki tidak boleh menggunakan kalung, gelang, dan seterusnya. Apalagi yang terbuat dari emas atau perak. Nah, ada pengecualian dari kaidah ini, yaitu bahwa suluh itu termasuk pengecualian. Suluh itu artinya kesepakatan damai. Di sini ada pengecualian bahwa terjadi suluh atau kesepakatan damai bagi orang yang tidak bisa lewat untuk ke rumahnya, tidak punya akses ke rumahnya karena ada tetangga yang tanahnya itu ternyata dijadikan jalan umum kemudian ditutup misalnya. Oleh sebab itu, yang paling sahih adalah bahwa pemilik rumah yang punya lahan di depannya yang kemudian itu bisa dijadikan akses jalan, itu harus membuka akses tersebut. Nah, pada dasarnya kan begini, tanah itu kan milik si tetangga misalnya, maka haram sebenarnya digunakan oleh orang lain untuk lewat. Wong itu tanah milik dia, apalagi lewat untuk jalan, untuk parkir mobil, motor. Tapi karena di situ ada suluh, bahwa itu ada kebaikan kalau tidak ada jalan itu orang lain tidak bisa lewat, ya maka harus dibuka. Tuh. Jadi dari ini sering terjadi kasus-kasus orang yang punya lahan di depannya, karena merasa punya lahan kemudian ditutup, sehingga membuat sebagian orang itu tidak bisa lewat, entah dirinya, entah kendaraannya. Memang secara hukum itu benar karena itu tanah miliknya, tapi secara etika membuat orang kesusahan. Bahkan beberapa orang misalnya sampai muter jauh untuk sampai ke rumahnya karena tidak ada sama sekali akses jalan untuk dia lewat.